Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora buat pembacaan kartu tarot. Teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Seperti biasa, baca-baca lagi kita hari ini. Tapi Sora akan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orangnya nanti yang kita buka, jadi belum tentu cocok sama kamu, bisa kebolak-balik, cocoknya cuma setengah-setengah, tolong disesuaikan dengan kondisinya. Kalau kamu maunya, Sora, aku maunya semua buat aku spesial, silakan pembacaan pribadi berbayar di Sora_tarot di Instagram, kamu boleh DM atau klik link yang ada di bawah yang sudah Sora sematkan ya teman-teman. Oke, Sora, hari ini pembacaan umum kita mau bahas apa? Oke, ternyata ini rahasia hati yang tidak pernah kamu tahu. Ternyata ini rahasia hatinya yang tidak pernah kamu tahu. Ya, jadi kita hari ini mau ungkap nih, ada isi rahasia hati apa yang sebenarnya kamu nggak pernah tahu selama ini dari dia gitu ya. Dan namanya rahasia hati teman-teman, mungkin ada hal yang baik, mungkin ada hal yang kurang. Kalau kamu hanya mau dengar yang baik-baiknya aja, itu rasanya tidak fair ya. Karena di channel ini Sora tidak ingin menghalukan orang-orangnya, Sora akan bacakan apa adanya ya. Dan hidup itu kan adanya keseimbangan teman-teman, nggak semua hal itu positif, nggak semua yang negatif juga. Kalau yang positif ambil sebagai hal yang baik, yang negatifnya kamu bisa jadikan masukan mungkin untuk diperbaiki, atau kamu bisa jadi memikirkan apa yang harus kamu lakukan berikutnya. Nanti Sora akan kasih masukan dan saran juga. Oke? Jadi buat yang baper mungkin boleh di skip dulu, mungkin boleh datang esok-esok hari ya teman-teman gitu loh ya. Pada saat mood kamu juga mungkin udah lebih baik ya. Kita lihat dulu siapa sih teman-teman ciri-ciri si orang ini yang ya punya ungkapan isi hati, rahasia hati yang nggak pernah kamu tahu. Teman-teman, orang ini sekarang lagi break ya, lagi break, mungkin gak ada komunikasi sama kamu ya. Dia lagi istirahat, dia sedang menenangkan pikirannya dia yang lagi banyak gak tenangnya teman-teman ya, karena mungkin banyak kegelisahan, banyak kegalauan. Tapi juga bisa saja dia memang secara literally lelah ya, secara fisik mungkin pekerjaan dia banyak menguras tenaganya dia, banyak menguras emosinya, jadi tubuhnya itu mungkin butuh juga break. Jadi mungkin dia banyak menghabiskan waktu untuk tidur, untuk istirahat, karena mungkin dia juga sedang sakit, itu bisa ya. Orang ini punya banyak banget ya kenangan-kenangan sama kamu nih ya. Udah banyak hal berlalu, kenangan banyak diantara kalian ya. Kalian mungkin telah menghabiskan banyak waktu berbincang-bincang, melewati banyak petualangan bersama-sama. Intinya, kamu tuh sama dia banyak banget kenangannya ya. Dan orang ini adalah orang yang selalu menghargai kenangan-kenangan yang ada. Jadi bisa banget ya teman-teman, kalau Sora lihat, dia itu suka banget bikin video atau foto-foto ketika mungkin pergi ke satu tempat sama kamu, atau ketika lagi kalian teleponan atau apa, dia rekam sama dia simpan sebagai satu kenangan. Tuh sangat mungkin ya. Ada beberapa yang mungkin juga suka fotografi di sini teman-teman. Oke, orang ini itu kalau Sora lihat punya sudut pandang yang sangat unik ya. Dan di dalam pikirannya dia, sudut pandangnya dia itu banyak dipengaruhi oleh emosi dia. Jadi apa yang dia rasakan itu yang dijadikan landasan dalam cara dia mungkin melihat segala sesuatu teman-teman. Mungkin kalian punya sudut pandang yang berbeda ya. Dan saat ini mungkin banget dia itu di matanya dia, yang di pikirannya dia itu penuh dengan kegalauan, ketidakjelasan teman-teman ya. Makanya dia itu memilih untuk menenangkan dirinya, karena yang tadi Sora udah bilang, dia ngerasa sangat-sangat tertekan dengan situasi dan keadaan, sangat capek, sangat lelah secara batin, mental, pikiran, badan gitu ya. Jadi dia sedang mengambil waktu untuk break, untuk menyesuaikan lagi emosi dia, karena mungkin banget dia tidak mau untuk menularkan emosi-emosi negatif dia ke kamu teman-teman ya. Dan orang ini mungkin dengan sadar atau tanpa sadar menyadari dia itu banyak kecewa di dalam dirinya dia banyak luka ya, trauma gitu ya, kecewa sama dirinya sendiri, kecewa sama banyak hal-hal yang terjadi di dalam hidupnya dia, ternyata tidak seperti apa yang dia harapkan juga mungkin ya. Dan sangat mungkin sekali di sini ada energi di mana dia mungkin tanpa sadar juga sudah mengecewakan kamu, dengan sadar atau tanpa sadar ya. Kan Sora udah pernah bilang ya, hurt people hurts. Orang yang tersakiti akan kemungkinan besar menyakiti ketika dia belum selesai atau belum sembuh teman-teman ya. Kira-kira seperti itu. Kita lihat lagi, dikit lagi, seperti apa sih sebenarnya dia. Orang ini tuh adalah seseorang yang kalau Sora lihat romantis sebenarnya, tapi sekarang itu jelas di sini ada energi dualitas ya. Ini
adalah ada energi percabangan hati. Nah, ini juga adalah sesuatu yang mungkin kamu tidak tahu selama ini tuh dia ada percabangan hati. Entah percabangan hatinya itu memang karena ada kamu tapi ada yang lain juga, itu mungkin. Atau memang percabangannya mungkin antara kamu dengan harus dia memilih mungkin dengan keluarganya atau lingkungannya, karena mungkin ada yang kalian gak sejalan, gak dapat restu gitu ya. Atau ada yang mungkin harus karena ada perbedaan sara di antara kalian, mungkin ada perbedaan keyakinan gitu ya, antara memilih kamu dengan keyakinan dia, itu juga bisa. Atau antara memilih maju atau memilih mundur sama kamu. Ya, entah ini mau dilanjutkan atau tidak. Jadi hatinya ada percabangan di sana karena ada ketidakyakinan dengan banyak faktor. Tolong disesuaikan dengan kondisi kalian, oke? Sekarang kita mau lihat isi hati terdalam, ya, yang kamu mungkin nggak pernah tahu, ini rahasia yang nggak dia ucapkan sama kamu, teman-teman. Kita coba lihat ya, nanti kita akan ungkap satu-satu juga. Yang pertama adalah dia itu memilih untuk diam, istirahat, ya teman-teman. Sebenarnya dia itu adalah ada di sini situasi dia itu seperti menghindari kamu, ya. Jadi dia tuh sebenarnya break, istirahat itu sebenarnya ada unsur dia menghindari kamu juga. Memang dia ada kelelahan, ada capek dan segala macam. Tapi mungkin dia tidak ngungkapin sama kamu bahwa di satu sisi dia itu menghindari kamu, ya. Kalau Sora lihat di sini, menghindari itu banyak faktor, ya. Karena tadi Sora lihat ya, ada yang tadi Sora udah bilang, ada dualitas dan dia mungkin belum berani mengambil keputusan yang jelas dia mau pilih yang mana. Makanya dia lebih baik memilih diem, karena dia nggak mau bilang sama kamu bahwa sebenarnya dia menghindari karena belum siap kasih keputusan. Ada yang memang terlalu banyak mengalami tekanan. Jadi mungkin dia ngerasain energi dari kamu, ya, yang dia rasain, mungkin kamu sadar atau tidak sadar, menekan dia, mengintimidasi dia, yang membuat dia jadinya tambah capek, tambah lelah, dan tambah ngerasa aku benar-benar kondisinya lagi nggak siap. Tapi dia memilih untuk tidak bilang sama kamu apa adanya kalau sebenarnya dia ngindarin kamu. Jadi caranya itu halus, dengan diem, dengan ghosting, dengan nggak mau respon kamu. Tapi sebenarnya dia memang menghindari kamu gitu ya, karena sedang tidak siap ngadepin kamu sekarang, tidak mau mengambil keputusan sekarang, seperti kayak menghindari untuk menghadapi kenyataan yang ada gitu loh ya. Not now, jadi kayak ngindar aja gitu ya. Dan mungkin dia memilih untuk tidak mengatakan karena dia tahu ada beberapa dari kalian yang Sora lihat di sini, ada yang mungkin tipenya persisten, pokoknya manusia itu beda-beda. Ada yang tipenya pokoknya nggak sabar, pokoknya kamu harus jelasin dulu apa yang kamu mau sama saya, aku nggak bisa didiemin gitu ya, atau aku udah capek nunggu, apapun alasannya ya. Sedangkan dia ngerasa, ya aku nggak mau ngomong sekarang karena kamu nggak mau sabar kalau dia jelasin, nggak mau nunggu karena mungkin dia capek nunggu atau alasan lain ya. Ingat ya, Sora tidak membela siapapun, yang Sora bacakan hanya mengungkapkan energi apa adanya dari apa yang Sora tangkap dari dia. Jadi kamu tidak perlu melakukan pembelaan diri di kolom komentar ya. Jadi tadi kan Sora udah bilang kalau kamu nggak ngerasa ya sudah gitu ya. Tapi kalau kamu ngerasa itu bisa dijadikan sebagai suatu masukan. Yang berikutnya, sebenarnya teman-teman, di balik sikap diamnya dia memang menghindari kamu. Tapi sebenarnya tadi yang Sora udah bilang, dia itu di dalam batinnya dia, di dalam pikirannya dia, yang membuat dia tambah galau adalah dia itu menyadari kalau dia itu udah banyak membuat kamu merasakan sakit, kecewa, dan luka. Tadi yang berhubungan dengan heartbreak di sini. Ya, dan sebenarnya dia benci tentang itu karena dia ngerasa bersalah, dia merasa menyesal. Seandainya aku bisa lebih baik memperlakukan kamu, seandainya waktu itu aku tidak mengatakan itu. Jadi bisa saja perilaku atau perkataan teman-teman, ya. Dan itu dia tahu, menyadari bahwa itu adalah memberikan kamu rasa sakit. Makanya dia menghindar, gitu kan? Dengan alasan lain bahwa sebenarnya dia ngindarin kamu selain tidak siap, gitu ya, tahu kamu juga mungkin keras, persisten yang tadi Sora udah bilang, dia juga tidak mau menimbulkan lebih banyak sakit lagi ke kamu. Karena namanya dia lagi emosi, dia lagi keadaan yang nggak baik-baik aja, dia bisa dengan sadar atau tanpa sadar menyakiti kamu lebih jauh, gitu loh ya. Dan dia tidak mau tambah nyakitin kamu, dan dia tidak mau kamu itu semakin mungkin benci dia atau kesel sama dia. Itu makanya dia memilih untuk sudahlah, aku simpan aja di dalam hati bahwa sebenarnya aku ini merasa bersalah sama kamu. Ya, dia tidak mau banyak menjelaskan lagi, gitu ya. Yang berikutnya, sebenarnya di dalam lubuk hati yang terdalam juga,
yang rahasia tidak dia ungkapin sama kamu, sebenarnya ada energi dia menyadari atau dia merenungkan bahwa sebenarnya kalian itu punya energi itu terikat, energi yang seharusnya bisa sama-sama gitu ya. Jadi dia merasakan kayak dari proses-proses yang ada, naik turun perjalanan percintaan kalian, dia bisa merasakan bahwa dia meyakini bahwa sebenarnya dengan proses kita naik turun ini, pada akhirnya aku tahu bahwa kita tuh seharusnya sama-sama ya. Aku memang nggak bisa ke lain orang, kamu juga nggak bisa ke lain orang. Dia cuma nggak mau bilang sama kamu itu aja gitu ya, bahwa sebenarnya dia tahu pada akhirnya kamu nggak bisa kemana-mana, dia nggak bisa kemana-mana, selalu balik satu dengan yang lainnya, teman-teman ya. Kamu bisa lihat kok dengan tindakan nyata dia. Satu, kamu itu kalau ada apa-apa bertindak nyata untuk dia ya. Kamu tuh orang yang bertindak nyata untuk dia, bukan cuma berteori. Ketika kamu bantu, kamu tolong, ketika kamu ada ya. Dan kamu selalu ada di dalam pikirannya dia. Jadi kamu tuh salah satu sumber inspirasinya dia. Jadi kalau kita itu nggak seharusnya sama-sama, bagaimana mungkin aku selalu berpikir soal kamu dan selalu terdorong energi aku untuk bergerak ke arah kamu. Ya teman-teman, tuh. Karena seperti nggak bisa lepas dia dari kamu. Setiap kali harus berakhir, ujung-ujungnya balik lagi. Setiap harus berakhir, selalu balik ke pikiran lagi. Tuh, ya. Apalagi dalam diamnya yang kamu nggak tahu rahasia hatinya ya teman-teman. Sama ini kamu mungkin nggak tahu. Selama ini dia tuh sering loh memimpikan kamu. Banyak sekali dia mendapatkan mungkin pertanda dan meyakinkan hati dan perasaan dia soal kamu. Itu karena dia sering mimpi soal kamu. Dan setiap kali dia mimpi, dia tahu dia itu lagi kangen sama kamu. Dia cuma nggak bilang kalau sama kamu tuh dia sering mimpiin kamu. Ya, mungkin dia takut kamu jadinya nanti entah ada yang mungkin malu, entah ada yang takut, dia berpikir aduh nanti kamu makin ngerasa aku bucin banget sama kamu, aku kepikiran kamu terus ya. Tapi sebenarnya dia jelas ya, sering sekali bermimpi soal kamu, cuma dia nggak ceritain mimpi dia sama kamu, teman-teman. Dan sebenarnya hubungan ini banyak membawa banyak hal sama dia gitu. Dia ngerasa hubungan sama kamu tuh kayak karmik ya. Artinya banyak pembelajaran di sini. Kamu tuh banyak men-trigger, memancing hal-hal yang selama ini dia diemin, dia hindari, mungkin traumanya dia, sisi buruknya dia. Itu sebenarnya mau nggak mau dia harus hadapin itu gitu ya. Seolah-olah itu memang menghancurkan dia, mematahkan dia gitu ya. Tapi sebenarnya itu jadi satu pembelajaran kan sebenarnya di sana gitu loh. Kamu tuh membawa energi pembelajaran ke dia gitu ya. Makanya menjalankan relationship kamu dengan kamu tuh nggak mudah karena karmik, membawa pembelajaran. Gak gampang prosesnya di sana. Dia harus menghadapi sisi terburuknya dia gitu ya. Yang mana kayak kalau abis dihancurin baru bisa dibangun lagi. Jadi membuat dia tuh harus melepaskan hal-hal yang mungkin dia egonya dia atau traumanya dia atau apapun itu, pemikiran dia yang kurang baik yang harus dihilangkan. Itu membuat dia tersadar ketika dia dengan kamu, tapi dia tidak mengungkapkan. Dan sebenarnya kenapa dia juga banyak diam gitu, yang nggak mau ngomong sama kamu atau mungkin menghindari kamu tadi yang sudah bilang. Sebenarnya dalam hati terdalam tuh dia sebenarnya bingung, dia tidak tahu bagaimana membetulkan hubungan kalian yang rumit ini. Ngeberesinnya mulai dari mana gitu loh ya. Bagaimana menghadapi masalah di antara kita, apa yang harus aku lakukan ya. Jadi dia tuh bingung sebenarnya, makanya dia diem akhirnya. Cuma dia nggak mau bilang sama kamu kalau sebenarnya dia nggak tahu mesti ngapain ya. Nanti kelihatan kesannya tuh kayak bodohnya atau kesannya keputusasaan dia itu dia nggak mau kamu tahu. Mungkin ada gengsi di sana teman-teman ya. Dia tuh sebenarnya diem ya karena memang belum tahu bagaimana untuk menyelesaikan hubungan ini gitu ya. Memperbaikinya gimana dia nggak tahu sebenarnya ya. Makanya ya Era memilih untuk diem, jalanin aja gitu ya. Dan sebenarnya kenapa sikapnya dia itu penuh dengan keraguan, dia on off, karena orang ini takut sama komitmen. Karena masih banyak itu tadi sudah bilang, masih banyak trauma, masih banyak tekanan yang dia hadapin ya. Mungkin dia belum siap ya, secara ekonomi belum siap sama tanggung jawab lebih. Kalau udah ngomongin komitmen ada beban lain ya gitu ya. Yang kalau surat di sini dia belum siap. Ada juga yang mungkin di sini ngerasa kalau terikat itu banyak ekspektasi, dia sukanya bebas, dia sukanya nggak bisa diposesifin, dia juga mungkin takut belum bisa setia sama kamu, masih ada dualitas tadi. Cuma dia nggak mau bilang sama kamu kalau dia tuh masih takut sama komitmen gitu loh ya, nggak berani mengungkapkan sama kamu bahwa sikap. Jadi gini loh, dia menginginkan adanya kamu gitu ya.
tapi susah memberikan kamu kepastian gitu. Jadi kayak pengen ada kamu, tapi dia tahu kalau harus ada kamu harus ada kepastiannya, sedangkan dia belum bisa gitu untuk kasih kamu kepastian itu, paham nggak? Dan dia nggak mungkin jujur sama kamu soal itu gitu. Kalau seandainya dia jujur, dia takut kamu marah, kecewa, terluka lagi lebih jauh gitu ya teman-teman. Dan yang dia takutkan adalah di dalam batinnya dia banyak hal yang berbeda di antara kalian. Berbeda mungkin dalam cara pikir, dalam pola menyelesaikan masalah, dalam banyak hal ya. Kalian tuh sangat-sangat berbeda. Yang itu membuat kalian tuh jomplang gitu ya. Mungkin kondisi ekonomi juga beda dan sebagainya. Dan dia takut sebenarnya bahwa perbedaan-perbedaan ini akan terus membuat kalian bukan makin dekat, malah makin terjauhkan teman-teman. Ya, jadi kayak semakin susah untuk kalian justru makin dekat malah makin jauh. Itu yang dia khawatirkan selama ini sebenarnya gitu ya. Jadi dia tuh lagi berpikir, ini gimana ya, perbedaan kita susah ketemu jalan tengah, tapi aku sayang sama kamu, aku juga belum siap komitmen, ini komplikasinya tinggi banget. Dan dia sebenarnya mengakui di dalam batinnya dia itu banyak tidak dewasa ya. Dia buat banyak kesalahan sama kamu ya. Diemnya dia itu sebenarnya di dalam dia menyadari bahwa dia belum dewasa dan dia masih banyak melakukan kesalahan sama kamu ya. Dia sadarin ya, walaupun mungkin dia tidak mengakui di depan kamu teman-teman ya. Dan di batin terdalam sebenarnya dia siap untuk bisa minta maaf teman-teman ya. Kalau soal di sini ada energi dia tuh siap minta maaf sama kesalahan-kesalahan dia sama kamu ya, walaupun dia diem ya, sampai sebenarnya di dalam batinnya dia ada pergerakan niatan dia untuk minta maaf sama kamu ke depannya. Oke? Lalu apa dong saran semesta untuk hubungan ini ya, apa sarannya teman-teman? Ini memang kamu cuma bisa mendapatkan jawabannya ketika kamu benar-benar menyerahkan ini semua ke semesta teman-teman, menjalankan prosesnya ya. Karena gitu ya, kalau di sini tidak ada yang mau mengalah gitu ya, ini dalam artian gini, kamu sama dia itu sekarang sedang lagi berproses teman-teman ya. Nah, kalau kalian tidak bisa menyelesaikan proses ini, kalau suara di sini akhirnya untuk sama-sama itu sulit. Oke? Artinya harus sama-sama berusaha untuk memperbaiki hubungan ini gitu ya. Karena ini adalah hubungan yang realistis, harus ada perbaikannya secara realistis teman-teman ya. Karena kalau kali ini tuh kayak kamu tahu nggak, kayak orang tuh proses bikin makanan gitu ya. Nah, proses bikin makanan itu pada akhirnya cuma jadi dua ya, jadi atau gagal gitu ya. Jadi nggak bisa setengah-setengah. Jadi ini adalah proses tempaan kamu dan dia, apakah kalian sama-sama mampu melewati proses ini dengan baik atau tidak ya. Jadi kalau bisa dilewatin, kalian akan bisa sama-sama. Tapi kalau kalian tidak bisa melewati ini semua, masalah-masalah yang ada di antara kalian ujung-ujungnya kan jadinya nggak sama-sama. Nah, tapi suara pertanyaannya, apakah dia mampu melewati ini gitu kan ya teman-teman? Dia akan mengusahakan. Jadi yang suara bisa bilang ada energi determination di sini, artinya ada keinginan dia mengusahakan hubungan ini bisa untuk working, bisa untuk berhasil gitu ya. Walaupun memang prosesnya lama, karena tadi Sora bilangnya dia tidak siap saat ini gitu ya, masih banyak hal yang harus diproses. Nah, masalahnya kamu sabar nggak untuk menunggu proses ini semua? Karena ini memang proses dari semesta dan kamu tidak bisa memaksakan. Kita semua juga maunya cepet ya, gitu loh. Tapi maksudnya kalau semesta bilang ini masih butuh waktu dan dia masih butuh waktu, kamu mau sabar apa enggak? Karena Sora lihat ya, maaf, hari ini yang nonton mungkin banyak dari kalian yang udah nggak sabar lagi karena mungkin udah capek dan sebagainya. Aku tidak menghakimi kamu ya. Oke teman-teman, karena kalau Sora lihat dia itu yang paling realistis, dia mau untuk stabilin dulu situasi keuangan dia gitu loh. Biar dia bisa solid, dia bisa realistis, masalah-masalah dia udah selesai, dia stabil secara banyak hal. Yang paling realistis sih keuangan ya. Itu yang membuat dia bisa lebih berani teman-teman ya, karena banyak banget hal-hal yang dia sedang pikirkan, dia rencanain. Jadi sampai semua proses itu berhasil, rencananya dia, planningnya dia secara keuangan dan segala macam, kamu belum bisa maju lagi ke babak yang berikutnya. Intinya adalah dia mau berjuang, tapi masalahnya kamu masih mau sabar, mau nunggu apa enggak, kamu pertimbangkan sendiri dari kartunya Sora ya. Kamu harus berpikir sendiri, ini pasti ada plus minusnya teman-teman ya. Nasihat buat kamu teman-teman, ini adalah proses perjalanan jiwa kamu juga. Dengan orang ini kamu banyak dapat pembelajaran teman-teman. Ambil pembelajarannya kalau dari semesta ya teman-teman. Dan kalau kamu mau untuk bisa hubungan ini masih bisa works, kamu memang harus bermurah hati.
menyeimbangkan kondisinya dia, banyak mengalah lagi, banyak mengerti lagi, ya. Dan sadari bahwa ini adalah semua proses perjalanan percintaan kamu sama dia, ini proses perjalanan yang kamu bisa ngambil pembelajarannya. Tapi intinya adalah hubungan ini sangat mungkin bisa sama-sama, teman-teman, ya. Cuman gitu ya, kalau kamu energinya setengah-setengah, mendingan jangan maju gitu ya. Karena kalau dari kartunya Sora, kalian di sini banyak yang kayak mau udahan tapi nggak yakin, mau lanjut tapi nggak yakin. Kamu sendiri dulu tegas mau seperti apa. Intinya kalau dari Sora itu tadi, ya, kamu tidak bisa memaksakan keadaan gitu ya, dan tidak ada yang namanya jaminan dalam satu relationship. Kalau kamu masih mau lanjut sama orang ini, proses perjalanan masih ada banyak naik turun, ada pembelajaran yang bisa diambil di sana. Ya, karena orang ini perlu dimatangkan secara pikiran dan secara finansial, ya. Kamu perlu bermurah hati, perlu bersabar, perlu lebih berlapang dada dan sebagainya. Tapi kalau kamu memang merasa, aduh Sora, aku udah nggak mau lagi, aku mau udahan aja, aku mau udah nggak sabar lagi, teman-teman, silahkan, ya. Apa yang membuat kamu menjadi nyaman, apa yang membuat kamu lebih stabil, apa yang kamu inginkan gitu ya. Ini juga menandakan kamu bisa diskusi sama keluarga kamu, ya. Banyak di sini kayak Sora lihat dari komentarnya, banyak yang sepertinya aku nggak tahu ya deket apa nggak sama keluarga, tapi mulailah kamu diskusi dengan keluarga kamu. Karena mereka support sistem kamu terbesar, apalagi yang tidak mendapatkan restu ya. Coba tanya keluarga kamu, ini baiknya gimana gitu ya. Atau orang-orang yang sudah kamu jadikan sebagai keluarga, mungkin teman-teman deket gitu ya. Kenapa? Karena pada akhirnya mereka akan bisa membantu kamu untuk mengukuhkan keputusan kamu. Intinya kan dari kartu Sora seperti itu. Aku seneng deh bacaan hari ini tuh tegas, jelas gitu loh. Yang tek banget. Aku seneng kalau bacaannya kayak gini. Ya nggak capek. Kalau kamu masih nggak paham juga, nonton ulang. Terserah mau 10 kali, 20 kali. Intinya hari ini menurut aku penjelasannya tuh tek banget gitu. Energi kartu yang ini tuh ini banget tegas gitu. Aku seneng gitu ya. Oke, jadi nggak ada tawar-menawar ya. Intinya adalah keputusan itu adalah sesuatu yang bisa bikin kamu stabil. Yang penting hari ini Sora udah ungkapkan ini, bisa jadi bahan perenungan untuk kamu. Apa yang kamu mau pikirin, kamu mau ngalah apa enggak, kamu mau ngerti apa enggak, diskusi lagi, keputusan di tangan kamu. Oke, tapi yang pasti dari dia mau berusaha. Ya, mau berproses di sana. Namanya proses butuh waktu. Oke? Teman-teman yang kepingin untuk memanifestasikan hal-hal positifnya, menarik energi rezeki dan energi keberkahan, silahkan dibeli gelang keberuntungan ikan ini. Harganya 255.000. Kamu bisa beli di Instagram Sora @sora_tarot. Kalau di Tokopedia 275.000, lebih mahal karena ada komisi dari Tokopedia. Ya, terserah bebas mau yang mana. Ini bukan susuk, ini bukan pelet, ini bukan jimat. Energi dari batu ini untuk membantu kamu bisa lebih baik ya, membantu menarik energi keberkahan. Kamu lebih bersemangat juga dalam cari rezeki, kamu juga lebih optimis dan aura lebih cerah. Dibeli selagi masih ada karena barang import ya. Kalau habis ini udah habis, aku tidak bisa terima kalau PO-nya cuma 1 atau 2 buah aja. Ya, jadi mesti ada banyak ya. Batu asli teman-teman, aku nggak main-main ya. Kalau aku bikin barang tuh aku pikirkan batunya apa, fungsinya apa. Jadi aku kerjakan benar-benar karena aku udah healer juga ya. Teman-teman silakan dibeli. Ini juga sebagai salah satu bentuk dukungan dan koleksi juga. Ikan itu lambang keberkahan teman-teman ya. Teman-teman yang cowok kamu bisa belikan untuk saudara kamu, atau bisa juga kamu beli, kamu kantongin, taruh di kantong. Oke, dibeli ya. Ini udah mau akhir tahun, bisa belanjain, kasih hadiah diri sendiri, kasih hadiah sama orang yang berguna. Kapan lagi kasih hadiah 255.000 bisa bertahan seumur hidup kalau dia pakainya benar-benar ya, bukannya sambil gali sumur gitu ya. Oke, kita lihat zodiak yang terungkap. Oke, ada Aquarius, Pisces, Cancer. Cek ya, bisa zodiak kamu, zodiak dia Sagittarius, Gemini, Libra, dan Aries. Oke, dicek ya. Sekarang kita coba lihat alfabet yang terungkap. Mungkin ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia. Teman-teman yang kepingin dibacain seperti YouTube ini bisa loh teman-teman. Namanya paket video YouTube khusus buat kamu yang seneng ya. Jelas pembacaannya. Kalau kurang jelas bisa diulang lagi, ditonton terus-terusan. Terus udah kayak gitu seneng penjelasannya, dijabarkan. Atau kamu pingin tahu jalan hidup kamu, silahkan baca Pak Bazi ya. Itu jalan takdir itu akurasinya tinggi banget. Sora udah dipanggil juga jadi narasumber. Silahkan ditonton di channel
channel-channel yang ada. Terus kamu juga bisa belajar kartu tarot sama Sora, dibimbing ya. Atau kamu mau beli sendiri, baca sendiri juga bisa. Tahun udah makin 2025. Daripada kamu galau, daripada kamu beli barang-barang yang tidak berguna, silahkan update diri kamu dengan pengetahuan dan ilmu ya. Oke. OBXCANNYWOIHYISDWF 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye-bye.